Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah memenuhi undangan saya untuk berhadir dalam rapat koordinasi kita hari ini yang membahas tentang pemetaan aset. Jadi di sini saya ingin membahas beberapa pemetaan aset yang setidaknya bisa bermanfaat lah untuk mengembangkan program-program sekolah kita. Perkenalkan dulu, nama saya Mira Yanti. Saya sebagai CGP Angkatan 6 Kabupaten Tanah Laut di sini untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu modul 3.2 membahas tentang pemetaan aset yang bisa dimanfaatkan untuk berkembangnya program-program sekolah yang ada di sini. Nah, di sini kita kan pemetaan aset ini kan ada 7 modal. Yang pertama itu ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, ada modal fisik, dan juga modal lingkungan atau alam, ada modal agama, serta modal finansial. Di mana modal manusia ini melingkupi seperti rekan guru, siswa, orang tua murid. Nah, itu termasuk modal sosial. Modal manusia maksud saya. Kemudian ada modal sosial, di mana modal sosial ini seperti Pak Hayat sebagai aparat desa itu termasuk modal sosial. Selain modal sosial, beliau juga bisa termasuk dalam modal manusia. Selain itu juga bisa termasuk modal finansial. Kemudian juga termasuk modal politik juga. Jadi di sini mungkin ada beberapa yang perlu kita bahas tentang pemetaan aset. Apa saja aset yang kita miliki yang bisa dikembangkan, yang bisa dimanfaatkan untuk program-program sekolah kita. Nah, dari Pak Hayat dulu nih. Kira-kira Pak, dari Bapak bagaimana nih pemetaan aset kita? Oh iya Bu, dari desa bisa masuk menjadi aset modal manusia. Selain manusia juga bisa aset modal sosial dan politik, karena bisa berkolaborasi untuk mengembangkan program-program sekolah. Apalagi saya pribadi seorang pengrajin sasirangan, saya rasa saya juga bisa ikut andil mengembangkan program proyek kearifan lokal budaya, yaitu pembuatan sasirangan. Bahkan sangat bagus kita melestarikan budaya kain khas Kalimantan. Iya, jadi memang program saya ini nantinya akan memang mengarah ke tentang pengrajin sasirangan Pak. Jadi memang anak-anak nantinya akan membuat sasirangan. Makanya di sini saya mengundang Bapak sebagai aparat desa, ya, dan Bapak juga kan sebagai pengrajin. Ya, siapa tahu bisa membantu kami lah untuk mengembangkan program sekolah ini nantinya. Siap. Terima kasih Bapak. Jadi dari aparat desa itu termasuk modal manusia ya, dan juga modal politik serta modal finansial. Nah, dari modal finansial kira-kira bisa nggak nih Pak untuk membantu sekolah kita? Oh, insya Allah siap kita membantu. Siapa tahu kan nanti ketika kita mau adakan bazar, mungkin kami berniat untuk membordir kain, kira-kira bisa nggak nih desa untuk membantu? Insya Allah. Terima kasih banyak Bapak lah. Sama Ibu. Nah, sekarang dari orang tua siswa, di sini juga ada orang tua siswa nih. Kira-kira dari orang tua siswa apa yang bisa kita manfaatkan Bu untuk mengembangkan program sekolah kita nanti? Mungkin dari kami pihak orang tua akan selalu mendukung setiap kegiatan yang program sekolah, cuma sebagai salah satunya misalnya kalau ada program kami sebagai pihak orang tua akan mengizinkan, dan ketika ada rapat kami orang tua akan menuju ke sekolah dalam membantu modal. Silakan. Berarti kalau misalnya nanti kita adakan bazar, bisa aja ya Bu ya bantu-bantu untuk membantu siswanya menyiapkan kita mengadakan bazar. Soalnya kan nanti dari program sekolah ini rencananya kan pasti nanti ada hasil akhir yang mana nanti akan kita pamerkan Bu. Bisa ya Bu ya dari orang tua siswa untuk membantu. Terima kasih. Berarti orang
siswa ini termasuk modal manusia, ya bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya, juga membantu murid-muridnya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian apa lagi ya Bu ya, pemetaan aset kita, mungkin dari rekan guru bagaimana Bu untuk mengembangkan program sekolah kita? Kalau untuk program T5 sendiri ya pastinya mendukung aja, karena ini kan sesirangan kan, karena itu asli dari produksi ini, jadi siswa itu seharusnya memang harus bisa dan harus tahu tentang sesirangan, tentang sejarahnya, semuanya memang harus tahu, karena kita kan tinggalnya di sini dan itu memang ciri khasnya, jadinya bagus aja sih. Jadi mendukung aja ya Bu ya. Pasti siap. Berarti kan rekan guru ini termasuk modal manusia ya. Nah sekarang langsung dari siswanya nih, saya pengen tahu, dan kita mematakan aset ini bagaimana dari siswanya sendiri untuk menanggapi, dan bagaimana kita memanfaatkan untuk perkembangan program sekolah kita, bagaimana kira-kira? Ketika dalam proses pembelajaran saya bisa menjadi kreatif dan tentu saja akan berperan aktif dalam kegiatan perencanaan program sekolah. Salah satunya proyek kearifan lokal budaya pembuatan sesirangan. Iya. Sebelumnya apa sudah pernah? Sudah pernah. Oh, sudah pernah membuat. Berarti nanti kalian akan belajar berperan aktif. Berarti antusias ya dalam pembuatan sasirangan. Ya, terima kasih untuk Dayat. Nah, kemudian ini perwakilan gender, di situ kan juga ada perwakilan gender nih. Ada dua orang, ada laki-laki dan perempuan. Kita memetakan asetnya kira-kira masuknya ke dalam mana kira-kira? Bagaimana kalian sebagai perwakilan gender untuk pemanfaatan perkembangan program sekolah kita? Yang pertama dulu untuk perwakilan gender laki-laki bagaimana? Ya, kami dari kalangan siswa laki-laki sangat antusias mengikuti program sekolah ini. Apalagi dalam pembuatan sesirangan ada teknik penyisitan yang sangat berpengaruh dalam hasil akhir sebuah proses tersebut. Iya, memang ya dalam penyisitan itu adalah salah satu yang sangat berpengaruh, karena kalau tidak kencang maka hasilnya akan gagal. Kemudian dari perwakilan gender perempuan bagaimana? Kami dari gender perempuan sangat senang selain berkreasi dalam pemotifan, kami juga berperan dalam teknik penjelujuran, yaitu teknik awal sebelum dilakukan penyisitan. Berarti antara gender laki-laki dan perempuan ini adalah saling keterkaitan ya? Ya, terima kasih. Sekarang dari perwakilan kepala sekolah, bagaimana untuk pemetaan aset kita? Pertama fisik nih Bu. Apa yang bisa kita manfaatkan dari fisik yang ada di sekolahan kita? Oke, sebenarnya aset 7 itu sebenarnya sudah mencakup di sekolah kita. Buktinya Bapak di samping ini sudah masuk ke aset lingkungan, itu masuk. Kemudian masuk ke bagian politik, kemudian untuk yang Ibu tanyakan lagi adalah bagian fisik. Karena bangunan kita ini lokal kelas, musola, ruang kantor, ruang guru, tidak ada tempat khusus. Jadi kegiatan Ibu kemarin kami dukung dengan menggunakan kegiatan di belakang aula musola. Jadi untuk kegiatan fisiknya kami hanya bisa membantu tempat penyediaan kegiatan di ruang tersebut. Kemudian untuk finansialnya kemarin sudah kita bicarakan bahwa biasanya pengeluaran dari bahan-bahan itu adalah dari dana BOS. Nah itu. Kemudian untuk dari modal, saya ucapkan terima kasih pada rekan guru, orang tua, kemudian siswa-siswi, dan apalagi beliau yang sudah mendukung kegiatan program kita. Sebenarnya di SMA Negeri 2 Jorong itu aset yang kita kembangkan itu sangat banyak, tinggal kita mengelolanya bagaimana. Nah untuk fisiknya memang kita kekurangan masih bangunan aula sebenarnya. Terima kasih. Oh iya, jadi memang benar Bu, untuk lokal sekolah karena tidak ada tempat khusus untuk pembuatan sasirangan ini, jadi memang kita memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah ini, salah satunya seperti di aula belakang musola untuk melaksanakan program ini nantinya.
Mungkin ada lagi bangunan fisik yang bisa menunjang di sini. Salah satunya yang menunjang dalam proses pembelajaran nantinya. Kalau untuk proses pembelajaran Ibu Mira kan biasanya langsung di kelas, tetapi ketika saya berbicara dengan beliau tuh ternyata beliau juga bisa memberikan fasilitas atau tempat untuk pembinaan siswa-siswi kita nantinya. Jadi sebenarnya fisik itu tidak hanya dari sekolah, tetapi kita bisa berangkat ke tempat yang kita tujukan. Mungkin dari segi internet bisa masuk ya Bu ya sebagai modal fisik. Kalau internet alhamdulillah bisa, karena kemarin ketika untuk mencari pola, siswa kan kemarin langsung ke ruang lab yang ada di ujung sana Ibu. Oh ya, jadi memang disediakan juga dengan fasilitas komputernya ya Bu ya. Dengan wifi-nya lengkap. Lengkap dengan wifi-nya. Baik, terima kasih Bu untuk komentar Asep ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menghadiri undangan yang saya ajukan tadi malam. Terima kasih banyak sekali saya ucapkan karena sudah membantu saya dalam